Sebagai menteri dengan wakil terbanyak, Kementerian Luar Negeri berusaha membentuk beragam terobosan, salah satunya untuk menjaga kemerdekaan Palestina. Koresponden CNN Indonesia Usri Ondolu berbincang bersama salah satu wakil menteri luar negeri Indonesia terpilih, Anies Mata. Pelantikan wakil menteri di Kabinet Prabowo dan juga Gibran yang dinamakan Kabinet Merah Putih ini baru saja selesai dilangsungkan. Saat ini saya sudah bersama dengan Wamenlu Anies Mata yang merupakan perwakilan dari Partai Gelora. Kita akan menanyakan terkait dengan bagaimana fokusnya yang akan diangkat nanti dalam dunia geopolitik. Salah satunya adalah menjaga kemerdekaan Palestina, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Menlu sebelumnya bahwa ia menitipkan kemerdekaan Palestina di rapat terakhir dengan DPR. Selamat siang Pak Anies Mata. Selamat siang, Mas. Pak, ini saya ingin menanyakan langsung kepada Bapak terkait dengan bagaimana cara Pak Anies Mata untuk menjaga titipan-titipan dari Pak Prabowo, Bu Menlu sebelumnya, Bu Retno Marsudi yang membicarakan tentang kemerdekaan Palestina yang kita tahu semakin hari sepertinya semakin mencekam begitu situasinya. Apa terobosan-terobosan yang mungkin saja bisa Bapak sampaikan dalam penglihatan Bapak selama ini? Jadi pertama saya perlu menegaskan bahwa membantu kemerdekaan Palestina ini adalah amanah konstitusi dan juga kewajiban kemanusiaan bagi kita di Indonesia. Tapi perang Palestina ini sekarang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan saya kira ini akan menjadi game changer secara geopolitik. Apapun hasil akhir dari perang ini akan mengubah konstelasi geopolitik bukan hanya di kawasan di Timur Tengah, tapi juga secara global. Karena perang ini bagi semua pihak, baik bagi bangsa Palestina maupun Israel dan seluruh negara yang ada di sekitarnya, ini perang yang bersifat eksistensial. Artinya kamu atau saya. Dalam situasi seperti ini kita mesti bekerja sesuai dengan misi kita untuk membantu kemerdekaan Palestina. Tapi terobosan apa yang akan kita lakukan, saya masih harus menunggu arahan dari Pak Presiden dan Pak Menlu nanti insya Allah. Memang dalam pembicaraan bahwa saya akan diberi fokus untuk dunia Islam dan secara khusus Timur Tengah. Oke. Nah ini kemarin juga menarik gimana pidatonya Pak Prabowo ini kan menekankan sekali soal bagaimana Indonesia tetap tidak akan berpihak pada non-blok begitu, lalu kemudian geopolitik bebas aktif dan juga tidak ingin terkait dengan fakta militer negara manapun begitu Pak. Ingin bersahabat dengan semua negara. Bagaimana kemudian kita menekankan atau menegaskan bahwa memang persahabatan ini juga tidak melingkupi negara-negara yang kemudian melakukan serangan seperti Israel misalnya. Saya kira pesan Pak Presiden kemarin ya dalam pidatonya akan clear sekali ya bahwa kita tidak bermusuhan dengan siapapun juga, tetapi kita anti penjajahan, ya kan. Dan status bangsa Palestina ini kan bangsa yang terjajah. Kita berpihak kepada bangsa Palestina. Dan kita ingin bekerja semaksimal yang bisa kita lakukan untuk membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Saya kira dalam koridor itu nanti kita akan bekerja mencari semua terobosan yang mungkin kita lakukan sebagai negara ya, sebagai Indonesia. Kalau teknis ini Pak, kita bicara Kementerian Luar Negeri ini kan salah satu kementerian yang wakilnya paling banyak nih Pak, ada 3 begitu. Sudah dibicarakan terkait dengan pos-posnya atau Pak Anies Mata nanti selain kita bicara general negara Islam, fokusnya seperti apa Pak nanti Pak? Belum, sampai sekarang belum, baru kita mau dengarkan arahan dulu. Kita masih menunggu arahan dari Pak Menlu, Pak Sugiono nanti seperti apa arahan dari Pak Presiden kepada kita bertiga sebagai wamen ya. Belum ada sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan dalam beberapa hari ini saya kira ya kita akan mendapatkan kejelasan dari pembagian tugas ini. Tidak khawatirkah tentang tumpang tindih kewenangan dengan Wamenlu yang paling banyak? Saya kira tidak. Saya justru senang bahwa ini wamennya ada 3. Ini maknanya bahwa Bapak Presiden punya rencana kerja yang sangat besar dalam kaitan dengan kebijakan luar negeri. Karena bobot pekerjaannya besar, maka timnya harus juga besar ya. Jadi 3 wamen ini kan isyarat bahwa ini ada agenda besar yang ingin dijalankan oleh beliau di sini dan saya secara pribadi saya syukur sekali gitu ya. Terima kasih banyak informasinya Pak Anies Mata. Selamat bertugas kembali Pak. Ya. Berikut informasi dari salah satu perwakilan dari Partai Gelora dan juga saat ini yang baru saja dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri yang kemudian akan bertugas ataupun tadi seperti disampaikan akan fokus kepada
diplomasi dengan negara Muslim. Kembali ke Anda, Ausrion Dholu, Devi Fitriani, Jakarta.